Zio berusaha mengatur napasnya dengan baik, dia tak mau terlihat rapuh saat ini. Dia menghembuskan napasnya beberapa kali, sebelum mulai menjawab pertanyaan ayahnya itu. Sebenarnya berita itu benar, Al sudah mengkhianatiku. Bahkan saat itu aku ada di sana, menyaksikan mereka keluar dari kamar hotel. Zio kembali menghembuskan napas dengan kasar. Ada kilatan amarah di matanya, tapi Zio masih bisa mengatur emosinya agar tampak tenang di hadapan orang tuanya. Ayahnya menatap Zio penuh rasa iba. Kasihan anak lelaki satu-satunya itu, kenapa bisa Alena bersikap begitu? Apa kurangnya coba? Itulah yang ada dalam pikiran ayahnya. Sedangkan sang ibu, matanya sudah berembun. Hatinya terasa perih bagai teriris, menyaksikan anak lelaki satu-satunya yang dikhianati istrinya. Padahal Zio sangat mencintai Alena, bahkan rela melakukan apapun untuknya. Ibunya menatap sendu puteranya itu. Namun, kata-katanya tertahan. Karena, tiba-tiba saja tak bisa menahan diri untuk tak terisak. Bu, kenapa menangis? Sudahlah, tidak usah mengkhawatirkanku, aku baik-baik saja. Zio pindah duduk di samping wanita tua yang sudah melahirkannya itu. Merengkuh tubuh ringkihnya dan memeluknya erat. Zio sudah dewasa, dan bisa menyelesaikan masalah ini. Ibu jangan kepikiran ya, nanti ibu bisa sakit. Berusaha menenangkan ibunya. Lalu ke depannya bagaimana? Ayahnya sama sekali tak menatap puteranya itu, dia menyandarkan tubuhnya pada sandaran kursi dengan mata terpejam. Berusaha untuk menenangkan pikirannya saat ini. Aku sudah menjatuhkan talak padanya. Lirih Zio. Ayah dan ibunya sontak menegakkan tubuh, bersamaan menatap Zio dengan tak percaya. Apa kami salah dengar? Tanya ayahnya, dengan tatapan minta penjelasan. Tidak, aku memang sudah menjatuhkannya talak. Bahkan talak 3. Zio menegaskan. Apa kamu serius? Apa kamu tak memberinya kesempatan? Kamu tahu arti talak 3 seperti apa kan? Ayahnya mencecar Zio, dia takut Zio menjatuhkan talak karena emosi. Yang ujung-ujungnya, Zio ingin kembali bersama. Dan hal itu akan sulit, karena harus ada seorang pria yang sudah dinikahi dulu oleh Alena. Zio mengangguk yakin. Aku mengambil keputusan dengan tenang, bukan dengan emosi saat itu. Soal talak 3, itu pun aku yakin. Aku tak akan mau bersama lagi dengan wanita yang sudah mengkhianatiku, ujarnya. Tapi, bagaimana dengan perasaanmu? Kami tahu bagaimana kamu memperjuangkan Alena dulu. Ibunya berkata dengan suara serak. Aku sudah mempertimbangkan segalanya, doakan saja semoga keputusan ini benar. Zio menghembuskan napas kasar, lalu memalingkan wajahnya. Tak ingin kedua orang tuanya semakin melihat kesedihan dari dirinya. Mereka pun berbincang cukup lama, untuk saling menguatkan. Ayah dan ibu Zio memutuskan untuk menginap di rumah Zio selama beberapa hari. Mereka ingin menemani puteranya ini saat sedang di masa-masa sulit. Kemudian Zio izin ke kantor pada mereka. Dia segera melajukan mobilnya. Saat tiba di kantor, paparazzi sudah berkerumun untuk mencari informasi tentang perselingkuhan Alena Dandi. No comment. Hanya itu yang Zio katakan, lalu dia segera masuk ke dalam ruangannya tanpa mau diganggu siapapun kecuali urusan bisnis. Zio memerintahkan asistennya untuk memblokir semua pemberitaan tentang Alena. Dengan uang, akhirnya berita itu mereda dalam beberapa hari. Meski video viral pertengkaran itu sudah dihapus. Namun, karena sudah banyak yang melihat dan mengunduh videonya, desas-desus masih santer terdengar. Kring-kring, ponsel Zio berbunyi. Zio menatap malas ponselnya, terpampang jelas nama Alena di sana. Akhirnya dia memutuskan untuk menerima panggilan mantan istrinya itu. Iya, ada apa? Tanya Zio dingin. Bantu aku tak bisa keluar dari apartemen, terlalu banyak orang yang berkerumun. Aku takut, terdengar isakan Alena di sana.
Itu resikomu, tanggung sendiri akibatnya. Tutut. Zio menutup panggilan Alena sepihak. Dia menghembuskan napas kasar, lalu memejamkan matanya. Tiba-tiba saja dia teringat Naya dan bayinya. Dia kemudian coba menghubungi nomor baru Naya kembali, namun gagal. Karena nomor Naya tidak aktif. Kamu keterlaluan, Nay, bukankah dia anakku juga? Pulanglah kemari, ayo kita rawat dia bersama. Gumamnya pelan. Dia lalu menyenderkan tubuhnya pada sandaran kursi. Sementara itu di sebuah apartemen mewah, Alena sedang ketakutan sendirian. Dia tinggal di apartemen miliknya yang pernah dibelikan Zio semasa mereka masih pacaran. Di luar gedung tampak beberapa orang yang berkerumun. Mereka adalah keluarga dan teman Santi yang marah pada Alena. Beruntung petugas keamanan berhasil meminta mereka pergi. Alena memutuskan untuk pergi ke luar negeri untuk menghindari amukan keluarga Santi, juga kemarahan keluarganya. Kamu keterlaluan, Alena. Kurang apa Zio coba? Selain mapan dia begitu mencintaimu. Dia sangat baik dan rela melakukan apapun untukmu. Kami kecewa padamu. Kami tak ingin melihatmu lagi. Pekik Ibu Alena dengan tamparan keras di wajahnya. Ayah sangat kecewa padamu. Kamu sungguh membuat kami malu. Ayahnya berkata dengan suara rendah, namun syarat akan kekecewaan yang dalam. Saat itu orang tua Alena datang ke kantor polisi untuk menjemputnya. Lalu membawa Alena ke apartemen ini. Setelah puas memarahi putri kesayangannya itu, mereka pun pergi meninggalkannya sendirian. Dan disinilah Alena begitu menyesal dengan perbuatannya. Dia tak pernah memikirkan akan ketahuan oleh suaminya itu. Maafkan aku sih. Terisak sendirian, penyesalan memang selalu datang di ujung. Setelah mengetahui tak ada lagi keluarga Santi, dia segera mengeret kopernya keluar apartemen dengan tergesa-gesa. Kini dia sudah ada di bandara. Plak. Alena meringis merasakan sakit yang menjalar di pipinya bercampur rasa terkejutnya. Karena tiba-tiba saja seorang remaja menamparnya saat dia baru masuk bandara. Kamu, apa salahku? Kenapa tiba-tiba saja kamu menamparku? Geram Alena. Aku Lisna, anak dari Papa Dandi dan Mama Santi. Dasar pelakor kamu. Suara remaja wanita 13 tahunan itu dengan suara lantang, hingga mengundang kegaduhan. Alena terkejut mendengarnya, dia jadi gelagapan dan tampak salah tingkah. Beberapa orang yang melihat langsung berkerumun, terutama perempuan. Oh iya benar, ini kan model yang jadi simpanan itu. Cibir seorang wanita dengan sinisnya. Alena semakin ketakutan. Dia segera berlari dengan cepat, menjauh dari tempat itu. Lisna mengejarnya dengan cepat. Untung saja, Alena bertemu petugas keamanan yang menolongnya. Akhirnya, Alena tidak jadi pergi ke luar negeri. Dia memilih pergi ke suatu daerah terpencil yang jauh dari hingar-bingar perkotaan. Di tempat lainnya, Dandi kini hidup penuh penyesalan. Semua kekayaannya milik Santi sebenarnya. Dia hanya mengelolanya. Kini semuanya sudah berakhir. Dandi tinggal di rumah sederhana milik kedua orang tuanya, dan bekerja sebagai tukang ojek online. Tak ada baju mahal yang melekat, tak ada kartu limited edition juga dompet tebal. Jika biasanya makan enak di restoran berbintang, kini bisa makan di warteg saja sudah bersyukur. Menyesal aku selingkuh, gumamnya. Memang, setelah ketahuan selingkuh oleh Santi, Dandi langsung digugat cerai tanpa gono gini. Karena memang semuanya harta kekayaan milik Santi. Dandi tak banyak menuntut, dia masih bersyukur Santi tidak menjebloskannya ke penjara. Dan masih mau berbaik hati memberinya sebuah motor matic untuk ngojek. Nyesalkan kamu sekarang Dan. Cibir ayahnya, saat Dandi sedang memanaskan motor matiknya. Iya, sudahlah Pak. Bapak gak usah ungkit-ungkit lagi hal itu, aku memang salah. Dandi pasrah saja, dia memanglah bersalah.
Ia pak kasihan anaknya. Bela ibunya. Ayahnya hanya tersenyum kecut menyayangkan perbuatan Dandi yang hanya merugikan dirinya sendiri. 3 bulan kemudian, usia bayi Naya kini sudah 2 bulan. Kedua puterinya sudah berada di sisinya. Naya memberi mereka nama Alexa dan Amanda. Alexa adalah kakaknya, dia sangat mirip dengan Naya. Sedangkan Amanda adalah adiknya, dia lebih mirip dengan Zio. Amanda mempunyai tubuh lebih mungil dibanding Alexa, ditambah kondisi badannya yang agak mudah sakit membuat Amanda lebih banyak digendong Naya dibanding Alexa. Naya sudah membuat keputusan, dia akan menyerahkan bayinya saat ini. Hanya satu bayinya saja, sedangkan yang satunya dia yang akan merawatnya. Naya memilih menyerahkan Alexa, karena kondisi kesehatan Alexa sangatlah baik dibanding Amanda. Bukannya nunggu 2 tahun dulu? Tanya Arga heran. Aku tak akan bisa menunggu sampai 2 tahun, karena pasti hatiku akan semakin terikat dan aku akan lebih sulit melepasnya. Jawab Naya sedih, matanya menatap lekat Alexa yang saat ini sedang ia gendong. Alexa tampak membulatkan mulutnya membentuk huruf U. Naya tersenyum gemas melihatnya. Sedangkan Amanda sedang tidur lelap dijaga Birati. Arga tak bertanya lagi tentang hal itu, dia sudah paham maksud Naya. Apa kamu yakin ketemu Zio? Arga menghela napasnya dalam. Naya diam sejenak, dia tampak berpikir keras. Apa kamu tahu gosip 3 bulan yang lalu? Tanya Arga. Apa? Naya mengerutkan dahinya, heran. Alena ketahuan selingkuh dengan pemilik PH-nya. Arga tersenyum kecut. Hah? Naya terperanjat kaget, dia baru tahu hari ini dari Arga. Cek, kamu kemana aja berita ini ramai 3 bulan yang lalu? Arga berdecak heran. Saat itu Arga memang langsung pergi ke luar negeri, setelah 3 hari Naya pulang ke villa. Dan hari ini dia baru pulang dari luar negeri. Karena kesibukannya, Arga memang lupa memberitahu Naya. Dia pikir Naya pasti menonton di acara TV atau di internet. Namun berita itu memang tidak lama tayang di TV. Karena keburu diblokir oleh Zio, atas dasar kasihan pada Alena. Juga untuk kebaikan dirinya sendiri. Aku sama sekali gak tahu, apalagi aku sibuk ngurus bayi. Jadi gak punya banyak waktu untuk nonton TV. Akun nonton pun paling tidak lebih dari 1 jam sehari, itu pun palingan acara masak. Hehe. Jawab Naya sambil nyengir malu. Sekarang menurutmu bagaimana hubungan mereka? Tanya Arga. Mungkin Tuan akan memaafkannya, dia kan sangat mencintai Nyonya Alena. Jawab Naya yakin. Tapi sudut hati terdalamnya berharap Zio meninggalkan wanita itu. Ah, jahatnya aku. Pikir Naya. Kalau aku jadi suamimu, mana mau aku memaafkan wanita yang sudah mengkhianatiku. Arga tersenyum miring. Naya diam tak tahu harus berkata apa. Apa kamu yakin bertemu dengannya? Arga kembali pada pertanyaan sebelumnya. Aku